Ya, masih bersama saya Ribu Tawandi di Koja Sastra, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tadi sudah hadir juga ya satu lagu dari Joe Tejo, Changing Room atau Ruang Ganti kalau bahasa Indonesianya. Seru ya malam hari ini. Semoga aja tambah seru aja deh ya. Oke, terima kasih juga. Siapa ini? Ada Bani Asa Bani, terus kemudian ada Info Kos Pekalongan di live TikTok ya. Ada Cup Martono, ada siapa lagi nih? Pokoknya banyak banget deh. Banyak banget terima kasih ya yang sudah mau melintas di live TikTok. Nah, saya masih bersama Anda untuk melanjutkan obrolan kita seputar tokoh sastra Jawa pasca Ronggo Warsito, yaitu muridnya yang bernama Ki Patmo Susastro. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa beliau ini ternyata tidak hanya menulis sastra fiksi ya atau cerita ya, tapi juga sastra wulang. Sastra wulang itu sastra-sastra yang kandungan filsafatnya sangat tinggi karena berisi nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, dan pokoknya dalam banget tuh biasanya. Nah, beliau ini juga banyak memperhatikan dunia bahasa rupanya. Sampai-sampai beliau ini bisa dibilang sebagai seorang ahli bahasa di masanya, ya, di masa itu antara tahun 1800 akhir ya. Beliau itu hidup di era 1843 ya, sampai mana nih? 1926 Masehi. Wow. Nah, di antara tulisan-tulisan beliau, karya beliau tentang bahasa berupa karya tata bahasa atau grammar, ada juga kamus, juga kumpulan leksikon, ada juga hukum-hukum ketatabahasan lainnya. Nah, tulisan-tulisannya tentang hukum ketatabahasaannya seperti piwulang nulis atau apa ya kalau dalam bahasa Indonesianya belajar menulis ya, carakan boso, terus kemudian tata sastra ya, kemudian layang paramo boso, ada juga Zemen Spraken, ada juga serat caraka basa atau caraka boso, layang carakan, serat pati boso, warna boso, dan lain sebagainya. Nah, kamus-kamusnya karya beliau ini yang terkenal adalah Serat Dosonomo Kawi, kemudian serat serat apa ini? Campur Bawur, ini yang terbit pada tahun 1893, merupakan embrio dari Bawarna ya. Terus kemudian Layang Bawarna, Layang Bau Sastro, serat warna boso, serat bau sastro Jawa Kawi, tulisan-tulisan kebahasaan yang lainnya seperti Kawruh Boso, Layang Boso Solo, serat Urap Sari ya, kemudian serat Beletir ya, terus Madu Boso dan lain sebagainya. Ini masih banyak banget artikel-artikel yang ditulis beliau mengenai bahasa, dan ini diterbitkan di Kolowartinya. Nah, tulisan-tulisan ketata bahasaannya ini cukup mewarnai terbitan ulang dari karya orang lain seperti serat Pustaka Rojo Purwo karya Ronggo Warsito yang diterbitkan N.V. Fork Burning pada tahun 1910. Kemudian Wiro Iswara, serat Widomatyo, keduanya ini diterbitkan dengan penerbit yang sama, dan juga serat Wira Iswara karya Pakubuwono ke-9 yang diterbitkan oleh Albert Rush & Co dan lain sebagainya. Nah, itu apa ya, ternyata luar biasa ya beliau. Dahsyat ternyata, kalah deh. Ada nggak orang Pekalongan yang menulis karya? Ada sih sebenarnya ya, yang menulis bahasa-bahasa Pekalongan. Tapi mungkin lebih banyak orang menulis tentang
kosakata yang hampir punah atau yang hilang gitu atau yang tapi tata bahasa Jawa Pekalongan ada nggak yang nulis? Sebenarnya ada kekhasan loh dalam dialek bahasa Jawa Pekalongan. Ada beberapa, saya sudah beberapa mencatat, cuman belum sempat saya tulis. Nah, itu dia Ki Padmo Susastro. Nah, ada sebuah artikel yang menarik mengenai beliau, sempat diterbitkan pula oleh Historia, majalah Historia.id ya. Dulu saya sangat senang banget nih sama majalah ini, langganan pula. Sekarang udah nggak terbit, cuman hanya di online. Ya, ya jadi setelah Ronggo Warsito wafat ya, sebagaimana dituliskan oleh di media ini, Historia, kiprah dalam kesusastraan kemudian digantikan oleh muridnya Ki Padmo Susastro ini. Nah, tokoh dengan nama lahir Suwardi yang kemudian ganti nama menjadi Mas Ngabei Kartodirono dan kembali berganti nama menjadi Mas Ngabei Bangsayuda ketiga, ini memulai karirnya sebagai abdi dalam Mantri Gedong Kiwo. Nah, selama menjadi abdi dalam ini ternyata dia aktif menulis, belajar menulis pada gurunya. Nah, pada tahun 1865 Ki Padmo Susastro ini berumur kira-kira 24 tahun. Ya, 24 tahun. Mulai menulis di surat kabar Jawi Kondo yang terbit di Surakarta. Dan selain menulis di Jawi Kondo sejak tahun 1870 ya, beliau ini aktif menulis di surat kabar Bromartani. Salah satu penulis Belanda yang memengaruhi karya beliau adalah C.F. Winter. Ya kan, benar kan? Nah, Ki Padmo Susastro sendiri banyak menggunakan buku-buku C.F. Winter sebagai bahan perbandingan dan acuan terhadap karangan-karangannya. Oke. Ini menarik bahwa ternyata beliau ini seorang pembelajar yang luar biasa ya. Beliau mau belajar dari tulisan-tulisan orang lain, sangat rendah hati banget ya. Artinya, nah ini dia kadangkala yang lupa ya, yang lupa di apa ya dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Jadi merasa bahwa oh saya sudah bisa nulis, ya udah nulis saja. Padahal harus diakui bahwa kita terpengaruh oleh siapa, terinspirasi oleh siapa, penting itu untuk diakui. Saya sendiri ya katakanlah seperti itu ketika menulis tidak bisa lepas dari beberapa pengaruh-pengaruh tulisan-tulisan orang lain. Misalnya tulisan-tulisannya Cak Nun, tulisan-tulisannya W.S. Rendra, tulisannya Gunawan Muhammad, Khalil Gibran juga, terus Sapardi Djoko Damono, terus siapa lagi yang cukup membuat saya itu terkagum-kagum, banyak lah. Termasuk di antaranya adalah Seno Gumira Aji Dharma. Nah, ini beberapa nama yang saya sebutkan itu hanya beberapa ya. Itu yang banyak memberikan input kepada saya ketika saya akan menulis itu. Oh, ini tekniknya menarik, ini dan lain sebagainya. Nah, makanya baca itu penting banget. Membaca itu penting banget. Ketika kita akan menulis itu pasti bacaan yang kita pernah baca itu ya, buku yang pernah kita baca apa ya teringat lagi tuh, oh ini pola yang dilakukan oleh si A, si B, si C dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi mulai dari sekarang deh yang belum pernah atau yang nggak punya waktu untuk membaca, sediakan waktu deh, nggak usah lama-lama, 15 menit aja sudah cukup minimal untuk merangsang ataupun memberikan semacam dukungan pada diri sendiri bahwa membaca itu penting gitu ya. Nah, Ki Padmo Susastro ini kemunculan dia sebagai tokoh sastra Jawa baru yang lebih modern setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai abdi dalam. Dia kemudian mantap mengubah namanya menggunakan nama Ki Padmo Susastro. Nah, saat dia berumur 42 tahun ini kawan, jabatannya sebagai Kepala Kantor Kriminal Surakarta dengan nama Ngabei Karti Pradoto. Dan dia ini
boleh dibilang ada satu kisah yang menarik mengenai beliau. Beliau ini pernah terlilit utang sampai nggak bisa bayar. Nah, lantaran waktu itu dianggap kurang baik ya. Ya, zaman dulu itu ada pesan dari para orang tua. Jadi orang itu jangan sampai deh punya utang. Nah, itu memalukan gitu. Nah, gara-gara itu ya, dia akhirnya dianggap kurang baik, jabatannya akhirnya dicabut oleh pihak keraton. Nah, setelah lepas dari lingkungan keraton, inilah Ki Padma Susastro mengikuti jejak D.F. van der Pan. Orang Belanda ya di sana, dan dia ikut jejaknya D.F. van der Pan ini ya, ikut ngajar dia. Tapi apa yang diajarkan coba sama D.F. van der Pan ini? Mengajarkan bahasa Jawa. Oh. Ya, di Jakarta sana, di Batavia ya. Van der Pan adalah seorang guru bahasa Jawa Gymnasium Koning Willem III Afdeling B di Meester Cornelis. Nah, di sana Ki Padma Susastro ini bergaul dengan banyak sarjana dari bangsa Eropa yang belajar tentang bahasa dan kesusastraan Jawa. Nah, Ki Padma Susastro ini sendiri gara-gara melihat itu ya, akhirnya terpacu nih dan semakin giat menulis serta menekuni kesusastraan Jawa. Iya dong, karena bergaulnya sama orang-orang Eropa ya, yang belajarnya sastra Jawa. Anda orang Jawa mau nggak belajar sastra Jawa? Mau nggak? Ayo coba. Aduh, jangankan sastra Jawa, kita bahasa Jawa aja kita sudah nggak ngerti gitu ya. Gimana tuh? Miris nggak sih? Miris banget. Nah, beda dengan Ki Padma Susastro. Begitu melihat fakta bahwa ternyata banyak ya orang-orang Eropa yang mau belajar bahasa Jawa dan sastra Jawa, bahkan belajar budaya Jawa. Wah, dia ngerasa tergerak. Wah, kalau gitu saya nggak boleh ketinggalan nih. Saya nggak boleh jauh tertinggal di belakang mereka, sehingga saya nggak ngerti Jawa itu Jawa itu apa, hakikat Jawa itu apa. Nah, Ki Padma Susastro ini ketika melihat seperti itu, wah, makin semangat. Kita sekarang itu banyak ya konten-konten yang muncul di media sosial, orang-orang bertampang orang-orang Eropa gitu ya, kulit putih, rambut pirang atau kulit hitam, itu bermain gamelan. Kita cuman bisa, wih keren ya. Kapan kita mau belajar? Ada nggak yang mau ngajarin juga sih sebenarnya? Saya pengen sih belajar nutuk gamelan itu. Tapi di sini mana ya yang ada? Boleh dong diadakan, misalkan seminggu sekali di mana gitu ya, dibuka untuk umum gitu. Jadi supaya kita jadi tahu bahwa ternyata kita ini punya kekayaan budaya yang luar biasa gitu. Oke, Mbak Diah Kartika, halo di live TikTok. Nah, ketika dia di Jakarta sana, Ki Padma Susastro ya. Ini karena pergaulannya dengan orang-orang Eropa yang suka belajar sastra Jawa, dia akhirnya belajar juga. Nah, kendati di sana itu cuma 5 tahun ya di Jakarta, kegiatan dia belajar tentang sastra Jawa bersama orang-orang Eropa itu ternyata cukup berpengaruh bagi kepenulisan dia, kepengarangan beliau Ki Padma Susastro ini. Dan dia mulai menapaki dunia sastra Jawa modern tanpa meninggalkan pijakan gaya sastra Jawa sebelumnya. Jadi masih pakai pakem ya. Keren. Dan pada tahun 1888 Ki Padma Susastro sempat kembali ke Surakarta dan menjadi redaktur Jawi Kondo. Ya, ini Jawi Kondo ini salah satu surat kabar ya di masa itu dan cukup populer pada waktu itu. Nah, Inspektur Denoy
Pejabat Belanda yang mengurusi pendidikan pribumi sempat juga mengajak Ki Padmo Susastro ini bertolak ke Belanda pada tanggal 14 September 1890. Why, kenapa? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kenapa De Noy ini sangat ingin banget mengajak Padmo Susastro ini ke Belanda? Karena dia tertarik banget ya dengan kecerdasan Ki Padmo Susastro ini. Akan tetapi beliau ternyata sakit, dan ini membuat Ki Padmo Susastro hanya cukup tinggal di Belanda hanya 1 tahun. Nah, sekembalinya ke Surakarta lagi, dia kemudian menjadi redaktur kembali di Jawi Kondo. Nah, Ki Padmo Susastro sendiri ini kawan, semakin berkembang dan dia dipercaya menjadi direktur di beberapa surat kabar. Jadi selain Jawi Kondo, dia juga menjadi redaktur di Bromartani, kemudian oleh Radia Pustaka juga dipercaya mengurus surat kabar atau kolowarti ya kalau dalam bahasa Jawanya, Sasadoro, dan juga Condro Canto, dan memegang banyak media. Ini yang menarik. Jadi dengan kesibukan beliau memegang banyak media ini tidak lantas membuat beliau itu merasa bahwa menghalangi Ki Padmo Susastro ini untuk eksis dengan idealismenya. Jadi tetap idealis beliau. Nah, dalam konteks ini dia menerbitkan majalah yang kemudian diberi nama Woro Darmo. Nah, Ki Padmo Susastro ini kemudian juga mendirikan kursus bahasa dan kesusastraan Jawa di daerah Jatinom, Klaten. Nah, dari lembaga kursus ini muncullah penulis-penulis terkenal. Di antara dua di antaranya adalah Ji Xiangling yang kemudian menjadi redaktur Jawi Kondo, dan juga RP Parta Rahaca. Ini redaktur Retna Dumilah. Tuh kan, orang-orang Tionghoa aja belajar bahasa Jawa, sastra Jawa di era itu. Saya nggak tahu kalau yang sekarang. Makin gemes ya. Oke deh, kalau makin gemes itu bagus lah. Tapi kalau misalkan biasa-biasa aja, berarti ya ini bukan soal primordial ya, tapi lebih pada seberapa besar Anda merasa menjadi orang Jawa. Orang Jawa itu bukan orang yang lahir secara genetika ya, secara DNA menurunkan darah Jawanya, tapi Jawa itu adalah karakter. Jawa itu adalah bagaimana Anda membawa karakter itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kejawaan dan sebagainya. Ya, gitulah. Ya, kegiatan Ki Padmo Susastro menulis dan mengajar ini akhirnya membuat sastra Jawa masih berproduksi sampai saat ini. Dan dia pensiun pada tahun 1924. 2 tahun setelahnya wafat dan dimakamkan di Kebon Layu, Begalon. Dia meninggalkan banyak karya, diantaranya Rangsang Tuban, Layang Madu Boso, Serat Pati Boso, dan lain sebagainya. Ada juga Serat Erang-erang, Piwulang Becik, Baletri, Serat Toto Coro, Hariworo, Kawruh Klopo, dan lain sebagainya. Oke, masih akan saya bawakan ke ruang dengar Anda kisah mengenai beliau. Tapi kali ini saya hadirkan terlebih dahulu Gorong-gorong dari suaranya Sujiwo Tejo.